Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin middin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang Allah SWT, Jemaah Maghrib Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah SWT. Bersyukur kita panjatkan Allah SWT yang sampai saat ini masih mempertahankan yang namanya iman dalam diri kita, sehingga Allah SWT berikan kita taufik pula untuk bisa melaksanakan satu di antara perintah Allah, yaitu sholat maghrib. Pada saat ini telah kita buat, dan dengan penuh keyakinan kita bilang bahwa kalau bukan karena taufik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita semua, niscaya tidak akan mungkin kita bisa melaksanakannya. Semua ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita semua. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pula kita pada kesempatan kali ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa disempatkan duduk pada kesempatan di majelis ilmu. Mudah-mudahan duduk kita ini termasuk duduk yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang Allah SWT, pada saat ini kita akan melanjutkan daripada apa yang kita bicarakan pada Jumat-Jumat yang sebelumnya, yang sampai saat ini sudah sampai kepada bab yang ke-56 tentang babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini adalah satu bab yang penting dan sangat penting dalam kehidupan kita beragama ini. Satu poin pekerjaan yang memang harus kita perhatikan betul, karena itu sangat diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan cukup banyak tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan amar ma'ruf nahi munkar itu. Tetapi belum juga menjadikan kita semakin bersemangat untuk amar ma'ruf nahi munkar, bahkan masih kalah dengan yang lain gitu. Nah, untuk itu barangkali kesempatan kali ini kita ingin membuka kembali apa saja yang dipesankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dan juga kisah-kisah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang perkara itu. Dan karena pentingnya itu, mari kita kembali melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 104. Mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair
wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun, dan hendaklah ada dari kalian itu satu umat, satu golongan, satu umat yad'una ilal khair, yang mengajak kepada yang namanya kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan perintah kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah mereka itu adalah al-muflihuna, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Sangat tegas sekali di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perintah tersebut. Hendaknya di antara kita ini, maksudnya umat Islam ini, di antara kita itu ada ummatun, sekelompok umat. Hendaknya ada itu ummatun yad'una ilal khair, yang umat tersebut punya sifat ngajak kepada kebaikan, disemangat mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, juga mau berperintah, memerintah, perintah bil ma'ruf, kepada perkara yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mau mencegah daripada perkara yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah, kata Allah Subhanahu wa taala, hum, ya mereka itu adalah al-muflihuna, orang-orang yang beruntung. Muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah itu hendaknya kita ini diperintah sama Allah, ada di antara kita ini satu kelompok, satu golongan, satu kelompok yang pekerjaannya adalah itu, yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Dia senantiasa punya sifat begitu, kemana-mana isinya adalah bagaimana mengajak kepada perkara yang baik, mengajak kepada kebaikan. Kalau ada yang kelihatan yang kurang baik, ya mereka diajak untuk yang baik gitu. Seperti itu ngajak. Ini bukan ngajar loh Pak. Ngajak dengan ngajar berbeda loh Pak. Kalau ngajar memang perlu keahlian tentang perkara yang mau diajarkan gitu. Misalnya ada perkara yang mau diajarkan tentang perkara fikih, ya berarti orang itu harus ahli tentang fikih, mengajar fikih begitu, misalnya begitu adanya. Tapi kalau ngajak, ya ngajak itu berarti cuma ngajak doang, itu perkara yang sangat dibuat oleh siapapun bisa. Orang ngajak bahkan mungkin lebih mudah daripada yang namanya orang mau belajar naik sepeda itu. Misalnya ada orang nongkrong di luar, diajak, "Kang, sholat yuk," gampang ngajak. Urusannya targetnya masalah mau apa nggak mau itu urusan nomor 2, tapi ngajaknya itu adalah urusan perintahnya Allah kepada kita. Masalah mau nggak maunya dia itu urusannya nanti berhubungan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Tapi yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita jalankan perintahnya adalah kita ngajak gitu loh. Urusan orang itu menjadi baik, itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayah kepada orang yang bersangkutan. Dalam ayat yang lain, Al-A'raf 199 pun juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudhil 'afwa wa'mur bil ma'ruf. Ini pun juga sama, di situ ada perintah lagi, wa'mur bil ma'ruf, dan perintahlah yang namanya bil ma'ruf dengan pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik.
Lebih jelas lagi Allah Subhanahu wa taala pun juga sampaikan dalam surat At-Taubah ayat 71. Dijelaskan di sana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman laki-laki wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian dari mereka adalah penolong daripada sebagian yang lain. Dalam hal apa itu? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kerjasama yang namanya antara mukmin perempuan, mukmin laki-laki dalam hal ini, yaitu ada yang sudah jadi suami istri, semua kerjasama ini pekerjaan berat. Kerjasama dalam hal ini adalah untuk amar ma'ruf nahi munkar tadi itu. Ada yang kerja ini kita kerjakan gitu loh. Maka satu dengan yang lain saling bantu, saling tolong menolong. Mukmin laki-laki, mukmin perempuan dalam hal ini kita buat seperti itu adanya. Dalam hal ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, juga mencegah daripada perkara yang mungkar. Itu pun juga tugas kita, kerjasama satu dengan yang lain untuk saling bantu, saling menolong satu dengan yang lain. Ini Allah Subhanahu wa taala bikin sifat begitu kepada orang-orang yang beriman tadi itu. Dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan tentang perkara itu juga. Warwaina fi sahih Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Sabda Rasulullah Muhammad SAW yang menegaskan betapa pentingnya perkara itu, pekerjaan amar ma'ruf nahi munkar tadi itu. Maka Rasul sampaikan, man ra'a minkum munkaran, siapa orang yang melihat minkum dari kalian mungkaran, satu kemungkaran, perkara kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubahnya perkara mungkar tadi itu biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau itu merasa enggak mampu karena enggak punya kemampuan, enggak punya kekuasaan tentang perkara itu, enggak ada wewenang tangan untuk bergerak dan mengambil kebijakan dengan tanda tangannya mungkin, fa bilisani, maka dengan lisannya, ngomong dengan lisan, tegur dengan lisan, menyampaikan dengan bahasa lisan. Itu Rasulullah juga fa illam yastati, kemudian itu pun juga lisan enggak bisa ngomong karena bisu mungkin, enggak bisa ngomong, fa bi qalbi, maka dengan hatinya, hati dengan merasa aduh enggak enak, nolak ini perkaranya, hati merasa nolak dengan perkara yang terjadi tadi itu. Mau ngomong enggak bisa, selagi masih bisa ngomong ya ngomong. Kalau misalnya kita bisanya hanya dengan isyarat, jadi dengan isyarat. Oh, ternyata bisa dibuat, ya berarti bisa dibuat gitu loh. Mengatakan nggak bisa, nggak ada alasan di situ. Wa biqalbi, dengan hatinya minimal kita nolak. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah adhaful iman, termasuk kelas iman yang paling lemah, udah nggak bisa berbuat apapun. Cuma hati kita juga sudah nolak, cuma itu doang. Terus bagaimana kalau kita kemudian tidak nolak hatinya tapi kerjasama malahan, ya tambah lebih parah gitu loh. Nolak enggak bisa, hatinya juga enggak nolak, terus malah lebih daripada itu, ngasih jalan, memberikan yang namanya kemungkaran berjalan,
mengizinkan kemungkaran berjalan dan seterusnya, nah, ini tambah lebih parah daripada kalau yang hatinya susah aja itu sudah termasuk iman yang paling lemah, udah nggak ada lagi derajat yang lebih lemah daripada itu. Kalau senang ya padah, tambah lagi. Jangan-jangan imannya sudah hilang gitu loh. Makanya selama ada yang namanya iman dalam dada, di tuntutannya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala yang terbaik itu nanti bagaimana kita ada satu dengan yang lainnya. Kalau orang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah harus punya pekerjaan ba'duhum ibadin auliya li ba'din. Ba'duhum auliya ba'din. Sebagian dari mereka orang beriman yang satu dengan yang lainnya saling membantu untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini kita catat dalam pikir kita. Oh, ini pekerjaan kita. Pekerjaan kita bukan pekerjaan para penceramah, Pak. Ini pekerjaan kita. Setiap kita punya pekerjaan itu. Asal kita merasa orang yang beriman, baik laki-laki juga perempuan, kita punya pekerjaan itu bagian daripada pekerjaan kita semuanya. Berikutnya hadis yang ke-987 fi kitab Tirmidzi an Hudzaifah, diceritakan daripada sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah ta'ala yab'atsu 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Qala At-Tirmidzi haditsun hasan. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan. Rasulullah SAW bersumpah pada saat itu. Saking pentingnya perkara ini Rasul bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, dalam kekuasaannya, la ta'muruna bil ma'ruf, sungguh engkau buat yang namanya perintah kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan sungguh engkau buat yang namanya mencegah daripada kemungkaran. Aw la yushikanna Allah, atau yang namanya Allah akan mensegerakan, yab'atsu 'alaikum iqaban minhu, atau pilih, kalau enggak mau amar ma'ruf nahi munkar enggak kita buat, atau yang dipilih adalah Allah akan mengambil iqab, siksaan kepada kalian semuanya, mensegerakan yang namanya ancamannya, mensegerakan siksanya. Tsumma tad'unahu, kemudian kalian semuanya berdoa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yustajabu lakum, kemudian tidak dijabah untuk kalian semuanya. Jadi risikonya kalau kita ini kemudian enggak mau buat amar ma'ruf nahi munkar, nanti akan jadi pada satu saat akan terjadi begitu. Kemungkaran berjalan saja, amar ma'ruf enggak diperintahkan, nahi munkar tidak dijalankan. Akhirnya apa? Kemungkaran di mana-mana dibuat. Kita orang-orang yang soleh, misalnya yang soleh berbuat solehnya dengan kesolehannya, enggak pernah perhatikan dengan yang orang yang salah. Yang salah cukup berbuat dengan kesalahannya, enggak pernah diperingatkan, maka Allah pun juga akan mensegerakan. Allah segerakan iqabnya, siksaan Allah akan diberikan dengan segera, diumumkan malahan. Fala yustajabu lakum, kalau kita berdoa tsumma tad'unahu, kemudian kalian semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yustajabu lakum, maka kemudian doa kalian tidak akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap malam sudah berdoa kepada Allah, nangis-nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap seperti ini adanya. Bencana di mana-mana enggak karu-karuan. Ya jangan-jangan kita yang salah gitu loh. Ada proyeknya Allah Subhanahu wa taala yang besar, kita enggak pernah perhatikan.
Proyek amar ma'ruf nahi munkar ini proyek dari Allah Subhanahu wa taala, proyek yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan yang namanya agamanya Allah Subhanahu wa taala ini proyek. Urusan nanti dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, manusia akan diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan kita. Urusan kita kerjakan itu yang diperintah sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti pilih kita, amar ma'ruf kita jalankan atau Allah akan segerakan itu iqabnya Allah, siksanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksanya kepada kita, jangan disalahkan gitu. Kenapa? Karena memang itu adalah konsekuensi daripada kita dikasih proyek besar lalu dianggap main-main aja. Udah jatuh temponya harus selesai, ternyata kita nggak perhatikan juga. Nanti Allah turunkan yang namanya siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah begitu ada semua kena. Yang soleh kena, yang tidak soleh semua kena. Kenapa? Karena kita sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya perintah Allah Subhanahu wa taala, dakwah tadi itu. Rasul pun juga telah menyampaikan dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, innan nasa idza ra'au az-zalima wa lam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka ay ya'ummahum ay yu'ammu yu'ayau ay ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Jika manusia ini apabila mereka sudah melihat yang namanya kezaliman, walam ya'khudh ala yadayhi, kemudian dia tidak mau mengambil risiko untuk mengingatkan kepada kezaliman yang ada, tidak mau mencegah daripada kemungkaran yang ada, maka ausyaka ayyummahumullahu bi'iqabih, itu berarti dia telah berusaha untuk mensegerakan daripada yang namanya Allah Subhanahu wa taala, ngajak atau memancing Allah Subhanahu wa taala untuk mengumumkan yang namanya siksaannya kepada semua yang ada. Semua orang ini akhirnya akan diberikan siksa Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita yang tahu itu yang namanya kezaliman enggak mau memperingatkan kezaliman yang ada. Nanti akan ada yang namanya siksaan yang sifatnya adalah umum, bukan cuma pelaku maksiat doang, tapi semuanya yang tahu juga nggak mau buat itu yang namanya nahi mungkar akan kena juga semuanya. Jadi iqab secara umum, siksaan secara umum akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang namanya pekerjaan begini adanya ini harus kita tanamkan Pak dalam diri kita ini. Yang gampang-gampang aja, yang gampang-gampang yang kita bisa. Sampai kemudian nanti kita buat yang salah ngerasa jadi perkara yang benar. Yang paling gampang kuncinya adalah yang sekarang sering kita buat, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang namanya perintah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini yang merupakan kunci daripada semua kebaikan yang lain. Kunci daripada semua kebaikan yang lain adalah salat. Salat ini merupakan kebaikan yang merupakan kunci daripada yang lainnya. Rasulullah pernah menyatakan awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-salah. Idza saluhat saluhal jasad, idza saluhat wa idza fasadat fa fasadat, dan begitu. Salat ini merupakan kunci daripada kebaikan yang lain. Standarnya adalah salatnya kita lihat.
yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salatnya dilihat. Salatnya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salatnya baik, maka baiklah itu yang namanya amal-amal yang lain. Salat hasairu amali. Tapi kalau rusak salatnya, fasada sairu amali, maka amal-amal yang lain pun juga akan rusak. Nah, berarti rusak dan baiknya amal-amal kita tadi itu bergantung kepada yang namanya bagaimana keadaan salat kita. Kita kadang-kadang masih heran kita ini lihat. Di kita ini sendiri kita lihat di mana-mana di mana kita ada. Kadang-kadang banyak orang dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu gerakan juga kepengen datang untuk menuju kepada panggilan Allah. Rasanya enggak ada gitu loh. Ini panggilan Allah nih. Kalau kita minimal kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, berarti kita matur kepada Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan ya Allah untuk bisa melaksanakan daripada panggilan Engkau. Semangat kita untuk berangkat begitu tuh kita harus pikirkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perintah kita juga sama. Kalau kita yang namanya punya kekuasaan pun juga sama, kekuasaan kita gunakan kekuasaan yang ada. Kalau ada perintah begitu adanya, maka perintah kita kepada keluarganya. Mulai kita cek keluarganya, diri kita pertama kali. Kemudian di mana keluarga kita. Kalau sudah adzan sudah adzan tuh ayo. Ya. Kalau ada suami masih di rumah, maka kita yang punya istri, ada suami masih di rumah pun juga harus perhatian. Ini namanya ba'du auliya ba'd. Kerjasama antara satu dengan yang lain itu, suami istri pun juga harus kerjasama. Seperti itu adanya. Jadi kalau misalnya ada udah Allahu Akbar adzan, ini suami masih di rumah, ya udah. Risikonya istri harus berbuat. Anak-anak yang masih di rumah ya harus berbuat. Kemana ini harus antarkan namanya anak istri, suami, anak-anaknya semua untuk pergi ke tempat di mana adzan dikumandangkan tadi itu. Pergi ke masjid. Nah, lihat kemudian betapa senangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah udah kirim kurir, kemudian kurir mengucapkan Allah Akbar, kemudian diingatkan kita bahwa tidak ada yang besar dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala berkesimpulan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya udah. Ayo salat. Ayo kita berangkat menuju kepada yang namanya keberuntungan. Ya udah. Kita buat itu. Kalau kita pengen beruntung, pengen berbahagia, pengen sukses, ya salat. Jalankan. Makanya kalau udah waktunya kita salat, ngajak salat itu bukan perkara yang berat Pak, tapi jadi berat Pak kita. Kalau kita nggak biasa, nggak pernah latihan begitu, ngajak salat tuh berat. Nah, misalnya ketemu temannya gitu, Assalamualaikum Kang, yuk kita ke masjid salat. Itu beratnya setengah mati kalau kita nggak biasa. Itu paling enggak kita juga susah nanti ya dibilangin lah so alim loh kan begitu. Ya enak so alim daripada so kafir kan begitu. Nggak masalah itu. Jalan ini kita mengerjakan itu pekerjaan berat Pak. Kalau sekarang kita kadang takut begitu adanya. Padahal itu perkara baik dan benar. Perkara baik dan benar sebagai wujud kerjasama kita kepada menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala amar ma'ruf nahi munkar tadi itu. Sudah adzan Pak, ayo kita insyaallah kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk salat maghrib berjamaah. Nah, itu mengerjakan begini perkara jadi berat gitu loh. Padahal mestinya enteng. Kalau perkara yang lain-lain itu ngajak yang lain-lain kita bisa buat. Nah, urusan nanti itu orang dia itu kena dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala apa enggak, dikasih yang namanya hidayah apa enggak oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak urusan kita. Tapi urusan kita adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu urusannya Allah untuk memberikan hidayah kepada mereka, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syarat kita bikin dakwah tadi itu adalah bagian daripada perintah yang harus kita buat. Dengan asbab itu Allah Subhanahu wa taala punya alasan untuk memberikan hidayah kepada orang yang kita mau dan yang kita ajak tadi itu. Kita buat seperti itu adanya.
Itu perintah Allah Subhanahu wa taala agar tidak Allah segerakan yang namanya siksanya kepada kita semuanya. Kalau itu enggak kita buat, nanti takutnya akhirnya Allah Subhanahu wa taala siksa kita dengan sama-sama semua merasakan, nanti kita akhirnya bisa merasakan semua. Kalau udah seperti yang namanya adab-adab Allah yang kecil-kecil gitu ditimpakan kepada kita semua, kita kena semuanya. Ada suami di pinggir lautan kena terancam dengan tsunami datang, itu semua pasukan-pasukannya Allah diturunkan perintahnya jalan semuanya. Puting beliung datang, yang namanya gerakan dari dalam bumi pun juga datang, muncul yang namanya gempa, muncul macam-macam. Itu berkemungkinan datang setiap saat karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena kita diperintah sama Allah, kita nggak mau jalan. Maka kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan yang namanya petunjuk kepada semua yang ada. Kita buat ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula waraina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa ghairihima an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdhalul jihadi kalimatul adlin 'inda sultanin jair. Qala At-Tirmidzi haditsun hasan. Ini hadis yang hasan juga disampaikan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan afdhalul jihadi kalimatu adlin 'inda sultanin jair. Jadi jihad yang paling afdol adalah kalimatul adlin, adalah kalimat menyampaikan yang namanya keadilan kepada yang namanya penguasa yang tidak adil gitu loh. Penguasa yang tidak sampaikan tentang perkara keadilan kepada mereka. Jangan kayak kita kadang-kadang ini nggak merasa salah gitu loh Pak. Salah arah itu. Kita berani pun juga jangankan sampai kepada yang namanya kita memberikan peringatan kepada yang namanya orang besar, entah itu yang namanya bupati atau mungkin gubernur atau gede-gedenya paling-paling juga presiden. Kok bisa enggak? Kita beraninya kepada orang ini kesana kemari bikinnya namanya kita pidato habis-habisan kepada bukan pada sasarannya. Kepada orang banyak kumpul semua diajak untuk begini, kita hujat habis-habisan bupati, kita hujat habis-habisan gubernur, kita hujat habis-habisan mereka semuanya. Para penguasa ini namanya bukan yang namanya kita mengajak kepada yang namanya bukan, tapi provokasi itu namanya. Ini juga nggak benar Pak, kalau kita terbiasa dengan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan mengajak keadilan kepada mereka para pemimpin tadi itu, sampaikan kalau bisa datang bismillah kepada mereka semua, minta Pak saya mau datang, mau sowan kepada yang namanya Pak Gubernur, saya mau ketemu sama Gubernur, mau menyampaikan, silakan aja. Atau mungkin kepada bupati saya sampaikan kepada, jangan di depan orang ngobrolnya habis-habisan, tapi ketemu sama orang bersangkutan nggak berani kita. Waduh, ini salah besar, itu perkara membawa perkara besar. Datang di sana takut ditolak apa enggak ya urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi jalani dulu kita. Mau kemana? Mau ke ini kok punya kebijakan yang salah, ini saya mau ngomong. Ini kedzaliman, kalau dibiarkan begini akan tidak benar ini. Nah, yang nggak benar tadi kemudian kita ngomong kepada yang bersangkutan, Pak mohon maaf saya datang untuk menyampaikan perkara begini adanya, seyogianya tidak seperti ini adanya, tapi harus begini adanya, misalnya begitu adanya. Nanti sampaikan kepada yang bersangkutan. Dan kemudian ke tempat yang lain kita buat itu yang namanya pekerjaan seakan-akan kita memberi peringatan, seakan-akan padahal itu belum terjadi, itu belum memberikan peringatan kepada mereka. Kalau dia kemudian perintah juga, dia datang kepada saya juga nggak pernah dia ngomong ke saya, ngomong orang memperingatkan saya kok ngomong kepada orang lain. Kalau mau memperingatkan saya datang ke tempat saya terima, kan begitu. Jadi jangan salah alamat. Kalau kita memperingatkan kepada yang namanya orang yang bersalah, atau situ katakanlah termasuk ada penguasa yang zalim tadi itu, untuk memperingatkan kezalimannya agar jangan sampai itu, kita juga punya kewajiban untuk
nahi mungkar, ya kita sampaikan kepada penguasa yang zalim tadi itu adanya. Nah, untuk perkara kebenaran begini jangan takut, kita bismillah, kita siap untuk ketemu dengan yang bersangkutan, kita mau ngomong. Kenapa? Karena kita nggak ada kepentingan apa-apa kecuali kepentingan satu, yaitu menyampaikan yang namanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja, bukan perkara-perkara yang lain-lainnya. Insya Allah kalau begitu adanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberikan pertolongan kepada kita dan jadikan yang namanya kedatangan kita, yang namanya keberatan kita dengan berat, dengan rasa berat hati, dengan perasaan malu dan sebagainya, kita ketemu dan sebagainya untuk menyampaikan perkara itu, yang ujungnya pun juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan hidayahnya tadi itu. Kenapa? Karena kita telah berbuat sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belum berbuat, ngomong kepada yang lain, kita masih salah, Pak. Belum ngomong kepada yang bersangkutan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insyaallah ini pertama juga harus dilatih dengan yang paling mudah saja. Yang paling mudah itu di kita sendiri. Diri kita ini sudah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah datang, ada adzan misalnya begitu, segera perintahkan diri kita, anak istri kita jangan sampai lupa. Perintah juga untuk mengerjakan yang namanya perintah sholat. Ini proyek daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, proyek besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak, ini risikonya kita sendiri akan merasakan, dan semuanya juga akan merasakan daripada iqabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan auzubillah min dzalik, merasakan daripada siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan dalam kehidupan keseharian kita. Insya Allah ini sederhana banget kok, sederhana banget. Kalau kita pengen kebaikan itu muncul dalam kehidupan kita, di semuanya kita, ya berarti mulai bagaimana kita bisa menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat baik. Dari sholatnya kita perbaiki, sholatnya kita perbaiki, istri kita sholatnya kita perbaiki, anak-anak kita sholatnya kita perbaiki. Dimulai dari kita sendiri. Kita mulai sholatnya kita perhatikan. Kita jadi yang namanya kepala kantor juga perhatikan. Kalau ada adzan, kepala kantor juga kita harus peringatkan kepada semua anggota kita untuk semuanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.